Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukrulillah ayyuhas syabab. Dalam kesempatan kali ini kita melanjutkan pelajaran kita dari pelajaran Tauhid. Pembahasan kita kali ini yaitu tentang Rasul yang pertama kali dan yang terakhir. Awwalur rusuli wa akhiruhum wa haqiqatu da'watihim alaihimussalam. Rasul pertama kali dan Rasul yang paling terakhir, dan hakikat dakwah mereka. Ayo syabab rahimani wa rahimakumullah. Awwalur rusul alaihimus salatu wassalam. Rasul yang pertama kali diutus. Siapakah Rasul yang pertama kali diutus? Awwalur rusuli alaihimus salatu wassalam huwa Nuhun alaihis salam. Rasul yang pertama kali diutus adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Wa dalilu ala dzalik, dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Sungguh kami telah mewahyukan kepadamu sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Di sini dalam ayat ini menunjukkan bahwa apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu telah Allah wahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Nuh adalah nabi yang pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil pertama dari Al-Qur'an. Dalil yang kedua dari hadis Nabi SAW, hadis syafa'ah, yaitu hadis yang menceritakan tentang syafaat. Wa fihi, yaitu dan dalam hadis tersebut, summa ya'tuna Nuhan, kemudian mereka yaitu umat manusia di padang mahsyar itu mendatangi Nuh, Nabi Nuh. Wa yaquluna ya Nuhun, ya Nuhu, wahai Nuh, anta awwalur rusul, engkau adalah utusan Allah yang pertama kali. Nah, dari hadis ini, jadi hadis syafaat ceritanya itu ketika pada penantian di padang mahsyar, umat manusia itu menanti hisab, menanti pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka apa? Mereka tidak dihisab-hisab, mereka menunggu. Akhirnya mereka ingin cepat dihisab, dihisab. Maka mereka mendatangi Nabi yang pertama kali, yaitu Nabi Nuh. Supaya apa? Supaya Nabi Nuh memberi syafaat dan Allah Ta'ala segera menghisab dan menimbang amal mereka. Nah, Nabi Nuh, umat manusia mendatangi Nabi Nuh dan mengatakan, ya Nuhu anta awwalur rusul, wahai Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama kali. Nah, di sini jelas sekali dalam hadis bahwa Nabi Nuh adalah Rasul Allah, utusan Allah yang pertama kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini Rasul yang pertama kali. Adapun Rasul yang terakhir kali, akhirur rusuli alaihimus salatu wassalam, Rasul yang paling terakhir, siapa? Akhirur rusuli alaihimus salatu wassalam huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya Rasul terakhir? Artinya bahwa sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi nabi dan tidak ada lagi utusan Allah, tidak ada lagi Rasul. Dan siapapun yang mengaku nabi atau mengaku menjadi utusan Allah sepeninggal Nabi Muhammad SAW, maka dia adalah al-kadzdzab, pendusta. Dia adalah apa? Pendusta. Nah, dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dan rasul terakhir, firman Allah Ta'ala, wa dalilu ala dzalik qauluhu Ta'ala, firman Allah Ta'ala, ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum, bukanlah Nabi Muhammad ayah salah satu laki-laki dari kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, akan tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan Allah adalah terhadap segala sesuatu maha mengetahui.
Dalam ayat ini Allah menyatakan wa khataman nabiyyin, bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah nabi dan rasul terakhir. Ayo syabab rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang ar-rusul alaihi wassalatu wassalam mubashiruna wa munzirun, bahwa para utusan Allah dari mulai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW, mereka itu membawa dua hal, yaitu kabar gembira dan peringatan. Membawa kabar gembira dan peringatan. Arsalallahu ta'ala jami'ar rusuli mubashirina wa munzirin, bahwa Allah mengutus seluruh rasul, para rasul itu dengan membawa kabar gembira dan peringatan. Yubashiruna man wahadallaha wa ata'ahu bi rahmatillahi wal jannah, memberi kabar gembira kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah dan mentaati Allah akan mendapatkan rahmat dari Allah dan mendapatkan surga al-jannah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yunziruna man asyraka wa asahu bi sakhatillahi wan nar, dan mereka para semua utusan, para semua rasul Allah itu membawa peringatan, memperingatkan orang-orang yang menyekutukan Allah dan bermaksiat, membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah akan murka kepada mereka dan tempat mereka adalah api neraka. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, rusulam mubasyirina wa munzirina li alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Para utusan yang membawa kabar gembira dan peringatan supaya tidak ada bagi manusia atas Allah hujjah setelah datangnya para utusan. Wa kana Allahu 'azizan hakima, dan Allah adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayo syabab rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita tahu bahwa apa yang dibawa oleh para utusan Allah yaitu kabar gembira dan peringatan. Nah, ini pembahasan terakhir, ila ayyi syai'in yad'ur rusulu alaihi wassalatu wassalam. Kepada apa para utusan Allah, para rasul dari mulai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, kepada mereka mengajak, kepada mereka berdakwah. Nah, ini perlu kalian ketahui bahwa dakwah para nabi dan rasul dari mulai Nabi Nuh sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW, dakwahnya cuma satu. Ba'athallahu ta'ala ila kulli ummatin minan nasi rasulan yad'uuhum ila amrayni huma. Afwan. Dakwah mereka ada dua, bukan satu ya. Ada dua. Allah mengutus mereka kepada umat, kepada manusia, supaya mengajak mereka kepada dua hal. Yang pertama, ibadatullahi wahdah, beribadah hanya kepada Allah, menyanjung, ikhlas hanya dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ijtinabu ibadati taghut, menjauhi ibadah, menjauhi menyembah kepada taghut. Menyembah kepada siapa? Kepada taghut. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan telah kami utus kepada setiap umat rasulan, seorang utusan, an i'budullaha, supaya mereka umat tersebut beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Dan taghut itu apa? Taghut itu adalah syaitan dan iblis dan segala sesuatu yang disembah selain Allah. Itu adalah taghut. Segala sesuatu yang disembah selain Allah itu adalah apa? Taghut. Ayo syabab rahimani wa rahimakumullah. Dengan ini kita telah selesai pelajaran kita untuk hari ini. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatihil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.